Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini masih akan membahas mengenai persembahan persepuluhan. Kalau di dalam renungan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persembahan persepuluhan dalam perspektif perjanjian lama. Maka di dalam renungan kita kali ini kita akan membahas mengenai persembahan persepuluhan di dalam perspektif perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Dia membatalkan mengenai persembahan persepuluhan. Akan tetapi kalau kita mempelajari perjanjian baru, persembahan persepuluhan memanglah tidak terlalu ditekankan di dalam perjanjian baru. Pembahasan tentang persembahan persepuluhan khususnya di dalam kitab Injil paling tidak hanya disinggung 2 kali oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 dan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kemudian saya akan membacakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada penafsir yang mengatakan bahwa kedua bagian firman Tuhan tersebut merupakan konteks percakapan Yesus mengenai kecamannya terhadap orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama atau ahli Taurat mengenai persembahan persepuluhan mereka. Dengan demikian persembahan persepuluhan menurut kedua bagian firman Tuhan tersebut bukanlah mengenai masalah uang atau jumlahnya, akan tetapi lebih kepada sikap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua bagian firman Tuhan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah pengabaian hukum utama yang terdapat dalam hukum Taurat dan juga motivasi di balik pemberian persembahan persepuluhan. Karena itu, hal yang sangat penting atau perlu diperhatikan dalam pemberian persembahan persepuluhan adalah motivasi dalam memberi. Ada penafsir lain yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mendukung persembahan persepuluhan yang dilakukan dalam konteks keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan atau iman. Persembahan persepuluhan sudah sangat melekat di hati nurani umat Yahudi, sehingga mengenai persembahan persepuluhan tidak telah terlalu banyak dibicarakan lagi di dalam dunia perjanjian baru. Kemudian ada penafsir lain yang mengatakan dan menjelaskan bahwa persembahan persepuluhan tidak menjadi bagian yang jelas dan tidak perlu diulangi dalam perjanjian baru, karena Tuhan Yesus mengharapkan manusia di dalam perjanjian baru melakukan lebih daripada yang tercantum dalam hukum Taurat, serta memberi persembahan persepuluhan dengan sukarela. Lalu kaitannya dengan kita sebagai orang-orang Kristen masa kini seperti apa? Apakah praktik persembahan persepuluhan masih relevan bagi kita orang-orang Kristen masa kini? Jawabannya adalah persembahan persepuluhan masih sangat relevan bagi kita orang-orang Kristen masa kini. Persembahan persepuluhan perlu diterapkan dalam gereja masa kini karena praktek persembahan persepuluhan sesungguhnya adalah praktek iman atas dasar hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan sesama, seperti yang bisa kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Akan tetapi persembahan persepuluhan
bukanlah untuk mentaati peraturan agamawi, melainkan sebagai bukti kasih kepada Allah dan sesama. Penerapan persembahan persepuluhan dapat diterapkan dalam gereja masa kini dengan alasan sebagai kontribusi bagi pekerjaan Tuhan, seperti kita bisa membacanya di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18, dan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Ada penafsir lain juga yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus menyisihkan 1/10 dari hasil yang didapatkan setiap bulannya atau setiap tahunnya untuk pekerjaan Tuhan dengan dasar atau motivasi yang benar. Namun hendaknya setelah memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan melalui gereja, jemaat tidak berpikir bahwa yang 90% adalah miliknya. Angka 1/10 bukanlah angka mati atau angka yang mutlak atau angka yang kaku. Persembahan persepuluhan bukanlah patokan yang final mengenai jumlah persembahan, namun persembahan persepuluhan dapat dipakai sebagai patokan awal atau minimum bagi orang Kristen untuk berlatih di dalam memberi sebagai pengakuan hak Allah atas harta yang dimilikinya, karena seluruh hidup manusia adalah milik Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.